di sini nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sunaryo SPD selaku Kepala Sekolah SD Karanganyar 1, yang terhormat Ibu Uma Fadila Kusnawati SPDGS selaku guru pamong dari tim kampus pengajar 5, dan yang terhormat guru-guru SD Karanganyar 1 sekalian. Puja dan puji syukur kami sampaikan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara FKKS, yaitu Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah,
yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Sebelumnya kami mohon maaf karena dosen pembimbing lapangan yaitu Pak Asari Takur SEME tidak dapat menghadiri forum ini. Sebelum forum ini dibuka secara resmi, kami persilakan kepada Bapak Sunario selaku kepala sekolah untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak guru pengajar SD Satu Karananya tidak hormati Mbak dan Mas ya dari kampus mengajar angkatan 6 baik dari UM dan Unisma yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin karena di siang hari ini kita sudah diberikan banyak nikmat, banyak rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan di ruangan kelas 1 SD Negeri 1 Karangan ini dalam keadaan sehat walafiat karena hidayahnya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Amin. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita haturkan kepada beliaunya sholawat kita. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita banyak mengaturkan sholawat kita nanti akan diberikan pertolongan atau syafaat di hari akhir nanti. Amin. Yang ketiga, terima kasih kepada Mbak-mbak dan Masnya karena cuma satu jadi Mas kok gitu. Oke. Mbak-mbak dan Mas dari kampus mengajar, program kampus mengajar yang di tahun 2023 ini ternyata untuk di lembaga kita itu spesial. Untuk hari ini, untuk tahun ini kegiatan spesialnya apa? Ya memang dari Mas dan Mbak KKN itu sudah menyampaikan, sudah izin, sudah masuk di lembaga kita. Namun beliaunya berlima juga mohon maaf di awal karena di awal Bapak belum rawuh gitu. Bapak belum rawuh, belum hadir. Ternyata sampai hari ini juga belum bisa hadir, mungkin karena sibuknya beliau itu. Kalau di teman-teman yang lain insya Allah sudah semuanya. Kan ada acara pertemuan dengan mahasiswa kampus mengajar. Bersama dengan dosennya iya. Aku kok durung gitu teman-teman kami. Ini maunya hari ini masih pertama dosennya mau hadir gitu. Untuk hari ini ya. Sebenarnya durung gitu. Gitu. Jadi dengan program yang hari ini kami bersama teman-teman yang sama-sama juga ada program kampus mengajar di lembaganya ya nanya
gitu nanya. Anggapannya di awal itu sudah, karena apa, teman-teman yang lain itu di awal masuk mungkin tanggal 20 itu ya, itu juga sudah bersama-sama dengan bapaknya, dengan bapak pembimbingnya. Untuk di kita makanya spesial karena sibuknya gitu. Bapak dan Ibu Guru, sebenarnya kami sendiri mohon maaf yang ada di lembaga ini juga belum jelas apa tujuannya. Karena apa, kemarin sebelum ada mas-mas itu kehadirannya di sekolah itu sebenarnya ada Zoom ya Mbak ya, ada, tapi kami tidak sempat untuk mengikuti penjelasan tentang tujuan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di lembaga itu. Jadi sekali lagi mohon maaf dengan kehadiran panjenengan, mungkin kalau ada bapak pembimbingnya kami juga akan tanya, mungkin akan ada penjelasannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana tujuannya, kedepannya bagaimana. Nah, itu sekali lagi kepada panjenengan Bapak Ibu pengajar SD 1 ini, sekali lagi ya, saya sendiri juga belum tahu tujuan. Ngomong itu kalau minggu rong jam itu belum mengerti rasanya. Sebabnya apa? Ngetur nih, mubeng aku terus semacam itu. Itu kalau di rumah semacam itu. Mungkin kalau di sekolah, nah mas-mas yang semacam ini kalau di lembaga jelas sudah beda karakter, beda untuk tingkatan proses proses pendewasaannya juga beda. Nah, monggo kami persilahkan nanti kalau mas-mas juga ingin belajar. Kemarin sudah sampaikan juga akan ada di awal ada supaya kami ada pamongnya siapa kan gitu, guru pamong. Kami menunjuk rumah. Nah, mungkin kemarin beliaunya sudah ikut guru penggerak untuk di SD sini. Sekarang yang masih berjalan Bu Indahnya juga masih proses. Yang lain belum. Sementara dari berlima yang katut berdua, yang 3 belum berhasil belum lolos untuk tesnya, untuk mengikuti. Karena apa? Untuk ikut di guru penggerak juga tes gitu. Nah, kami sudah menyampaikan beberapa hal kepada guru pamongnya, apa yang ingin dilaksanakan oleh panjenengan ini di lembaga ini, yang infonya dilaksanakan 1 semester sampai akhir semester genap 2022-2023, berakhir nanti insya Allah di bulan Juni. Nah, terus terang kami juga nanti kalau ada perlu, mas-mas kalau ada perlu apa, perlu ditanyakan, perlu kegiatan apa, monggo juga kami persilahkan kepada teman-teman kami, Bapak Ibu Guru kami yang ada di lembaga SD 1 ini. Terus terang kami sendiri di awal juga sudah saya sampaikan, saya tidak bisa setiap hari untuk menunggui panjenengan semuanya, hanya begitu. Nah, karena apa? Ya kegiatan, tapi saya usahakan mesti bisa berusaha sini. Namun contoh di minggu yang lalu, kalau tidak salah saya hadir di SD ini cuma dua hari. Ikut nggak tutup sampai siang begitu. Ya
Mungkin karena kakean apa ya, kakean kegiatan atau kakean dolan nanti gitu. Mohon maaf, saya juga mohon maaf kepada panjenengan berlima, tapi juga saya mohon maaf pada Bapak Ibu semua. Jadi intinya untuk kegiatan panjenengan kami selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Karanganyar bersama dengan Bapak dan Ibu guru mendukung kegiatan panjenengan. Nah, kalau panjenengan belum jelas, monggo kita komunikasikan bersama Bapak dan Ibu guru, bersama kami juga bisa. Itu intinya. Mohon maaf nanti mungkin hari ini kami bersama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini belum jelas arah tujuan mau seperti apa kampus mengajar itu. Mohon kami insya Allah kalau hari ini bisa dijelaskan, kami yang ada warga Karanganyar 1 itu biar ada gambaran gitu. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya sambutan kedua kami berikan kepada Ibu Tuma selaku guru pamong tim kampus mengajar 5. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Karanganyar, kemudian Bapak Ibu Guru SDN 1 Karanganyar, serta teman-teman mahasiswa kampus pengajar KM5 SD Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya selaku guru pamong ya teman-teman mahasiswa yang telah ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah, mengucapkan banyak terima kasih karena saya diberi kesempatan diberi kepercayaan untuk mendampingi teman-teman mahasiswa. Kemudian terkait dengan kegiatan kampus mengajar di SD Negeri 1 Karanganyar, kami berharap teman-teman bisa banyak berkontribusi dalam memajukan SD kami, walaupun hanya 1 semester di sini, tetapi kami harap ada sedikit perubahan yang kami belum punya, karena nanti mungkin teman-teman punya ide-ide yang segar yang bisa diterapkan di sekolah kami, mungkin berkaitan dengan pembelajaran maupun ekstrakurikuler, bahkan kegiatan lain yang bisa menunjang pembelajaran di sekolah. Mungkin bisa berupa media pembelajaran ataupun permainan-permainan yang bisa diterapkan. Dan selama sudah berapa minggu? Ini minggu keempat ya. Iya, sudah 1 bulan. Tidak terasa teman-teman banyak membantu guru di sini karena sekolah kami akan akreditasi kemarin. Saya dan Pak Koko ini tugas pertamanya apa ya Pak? Karena kalau mengajar nanti bisa langsung koordinasi juga untuk materinya ke guru kelas. Nah, karena kebetulan kami mau akreditasi, jadi kita langsung berpikir ngebut persiapan Jadi Pak Koko kemarin pertama ini saja perpustakaan. Nah, sekarang perpustakaannya sudah bagus, sudah selesai untuk tugas perpustakaannya. Terima kasih banyak Dan selanjutnya nanti sepertinya ini ada tugas lagi yang tentang akreditasi juga, yaitu UKS. Karena UKS-nya juga ruangannya ini masih amburadul nanti kita tata dan juga administrasinya. Dan yang selanjutnya nanti bisa berkoordinasi lagi, mungkin program dari teman-teman juga sudah ada Terima kasih atas kesempatannya, itu yang bisa saya sampaikan.
Dan semoga teman-teman selama 1 semester ini kerasan untuk bertugas di sini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Uma selaku guru pamong tim Kampus Mengajar 5. Selanjutnya saya akan menginformasikan dalam forum ini terdapat 3 bahasan utama yang akan kami sajikan. Yang pertama adalah informasi singkat mengenai kampus mengajar. Yang kedua, program kerja yang sudah dan akan dilaksanakan untuk kedepannya. Dan yang ketiga adalah hasil AKM dari kelas 5 yang sudah dikerjakan pekan kemarin. Untuk sedikit informasi, forum komunikasi dan koordinasi sekolah ini ditujukan sebagai wadah bersama untuk menyepakati program-program yang akan dijalankan tim kampus mengajar 5 di SDN Karanganyar 01. Dengan ini, saya selaku moderator akan memberikan waktu dan tempat kepada para penyaji, yaitu Mas Nasa sebagai penyaji informasi kampus mengajar 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kampus mengajar itu apa. Mungkin dari beberapa dari Bapak Ibu guru mungkin ada yang bertanya-tanya ya, mungkin ini namanya kampus mengajar tapi kok kegiatannya kok tidak pernah mengajar sama sekali. Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Mungkin di sini akan sedikit saya jabarkan terkait apa itu kampus mengajar. Nah, kampus mengajar adalah program untuk mahasiswa yang menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pengembangan strategi dan model pembelajaran dalam literasi dan operasi. Jadi program kampus mengajar ini merupakan satu program dari pemerintah, yaitu untuk mahasiswa semester 4, semester 6, dan semester 8, di mana tujuan dari program ini adalah untuk menjadi mitra guru dalam berinovasi dalam pengembangan strategi dan model pembelajaran. Nah, contohnya adalah untuk misalkan dalam model pembelajaran menggunakan media, itu untuk membantu dalam mengembangkan bagaimana cara mengajar menggunakan media yang agar lebih menarik, lebih inovatif, dan tentunya lebih menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya adalah manfaat kampus mengajar bagi sekolah adalah yang pertama, pembelajaran dan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Yang pertama adalah pembelajaran dan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah sasaran kampus mengajar. Dalam hal ini adalah di SDN 1 Karanganyar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini bisa dilakukan dengan cara memakai metode atau menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa agar siswa dalam belajar itu lebih menyenangkan dan juga lebih mengasah pola pikir. Dan yang terakhir adalah percepatan adaptasi teknologi. Jadi selain menggunakan media dan metode pembelajaran, juga akan menggunakan teknologi. Jadi akan menyisipkan beberapa unsur teknologi di dalamnya. Selanjutnya adalah peran dan tugas mahasiswa. Ini adalah poin yang penting sekali. Jadi yang pertama adalah membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sini membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran maksudnya adalah membantu guru apabila guru membutuhkan bantuan dari mahasiswa kampus mengajar. Misalkan gurunya membutuhkan bantuan untuk tolong sekarang mengisi di kelas ini, tolong menjaga ujian di kelas ini karena kelas ini sekarang gurunya sedang rapat, sedang kosong. Itu bisa untuk mahasiswa kampus mengajar. Selanjutnya yang kedua adalah membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi. Jadi seperti poin yang tadi, bahwa di dalam kampus mengajar ini akan disisipkan dengan teknologi. Selanjutnya adalah mendukung administrasi dan manajerial sekolah yang berkaitan dengan
program. Maksudnya adalah selain mengajar, kampus mengajar, juga di dalamnya adalah untuk membantu dalam administrasi dan manajerial sekolah seperti yang disebutkan Bu Uma tadi, dalam administrasi UKS, perpustakaan, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah sosialisasi produk pembelajaran atau Kemdikbudristek. Dalam sosialisasi ini ada yang namanya PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya adalah melaporkan kegiatan selama mengikuti kampus mengajar. Jadi kami sebagai kampus mahasiswa peserta kampus mengajar juga akan memberikan laporan mingguan apa saja kegiatan kami selama minggu ini berlangsung. Nah, untuk selanjutnya adalah peran guru pamong. Yang pertama adalah tentunya untuk mendampingi mahasiswa. Jadi peran guru pamong ini sangat penting sekali bagi mahasiswa kampus mengajar. Yang kedua adalah untuk menjadi rekan diskusi mahasiswa. Nah, untuk guru pamong apabila ada mahasiswa yang dirasa kurang atau dirasa bermasalah, itu bisa untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah mengimplementasikan program kerja. Nah, untuk program kerja nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah menjadi penghubung antara mahasiswa dengan sekolah. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan penilaian di akhir penugasan pada laman MBKM. Untuk akunnya insya Allah sudah ibu, sudah ya. Oke. Dan yang terakhir adalah peran sekolah. Yang pertama adalah untuk menunjuk satu guru pamong dan alhamdulillah sudah Pak. Dan yang selanjutnya adalah mendaftarkan akun downloading sekolah pada laman web yang insya Allah sudah dilakukan gitu. Sudah gitu. Nah, untuk program kerjanya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Nasa atas penjelasan mengenai kampus mengajar. Kemudian akan saya berikan kepada Kakak Tansyalani untuk menjelaskan program utama yang kami susun untuk dijalankan ke depannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami memiliki dua program kerja utama. Program kerja utama yang pertama yaitu pemenang perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan literasi sebagai salah satu program kerja kampus mengajar, di sini kami dari tim KM5 SDN Karanganyar 01 telah melakukan penataan ulang perpustakaan. Tujuan utama kami yakni agar minat literasi siswa-siswa SDN Karanganyar 1 kembali meningkat karena sudah mulai ada banyak siswa yang datang ya Bu ke perpustakaan sudah mulai membaca. Selain itu yang kedua ada media pembelajaran literasi dan numerasi. Untuk mendukung proses pembelajaran siswa-siswi mengenai literasi dan numerasi, kami menyarankan beberapa media pembelajaran baru agar siswa-siswi tidak merasa bosan. Dikarenakan mungkin siswa-siswi merasa bosan dengan metode pembelajaran berbasis ceramah, di sini kami akan melakukan inovasi pengadaan media pembelajaran. Mungkin beberapa media pembelajaran akan ramah lingkungan karena menggunakan bahan daur ulang. Lalu yang ketiga adalah literasi kelas. Untuk program kerja yang ketiga yakni pengadaan literasi kelas diadakan setiap seminggu sekali dan dilakukan secara bergilir di setiap kelasnya. Inti dari kegiatan ini yakni tiap kelas pada satu hari tertentu akan diganti satu jam mata pelajarannya lalu digunakan untuk membaca buku yang ada di perpustakaan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini siswa-siswi dapat lancar membaca dan banyak mengetahui kosakata baru. Selanjutnya yang keempat ada pengadaan lomba bertema literasi. Di sini kami memiliki beberapa ide yakni mengadakan lomba literasi, salah satunya yakni lomba seperti baca puisi dan baca pantun gitu. Karena sebenarnya anak-anak suka membaca pantun gitu. Lomba ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran dan juga untuk refreshing siswa-siswi setelah menghadapi ujian. Lalu yang selanjutnya ada pengenalan kewirausahaan dengan tujuan pembelajaran numerasi. Sama seperti lomba yang sebelumnya, namun lomba ini hanya bisa diadakan di kelas atas, yakni kelas 4, 5, dan kelas 6. Adapun rencananya dibuat yakni siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 akan mengadakan basar.
Setiap kelas dan bazar tersebut akan diadakan di lapangan sekolah, di mana akan terjadi transaksi antar siswa, dan bazar tersebut berisi jualan dari masing-masing kelas 4, 5, dan 6. Dan siswa-siswi sendirilah yang hanya boleh berjualan. Di sini kita bisa melihat kejujuran, tanggung jawab, serta mereka akan belajar bertransaksi dengan uang dan bagaimana cara menata uang. Lalu program kerja yang terakhir yakni ada pembiasaan 15 menit literasi pagi. Pembiasaan 15 menit membaca sendiri sudah diterapkan di SDN Karanganyar 01. Hanya kita perlu mendisiplinkan dan menerbitkan kembali agar minat siswa-siswi tetap terjaga. Sebagai contoh, kita bisa memberi tugas atau catatan mereka, yakni hasil rangkuman mereka. Untuk melakukan pembiasaan tersebut dirangkum dalam 1 minggu, dan nilai dari rangkuman tersebut dapat digunakan sebagai nilai tambahan atau bahan evaluasi bagi siswa-siswi tersebut. Demikian pemaparan program kerja utama yang kami miliki. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan program kerja utama dari Kak Tasya Wadid. Kemudian saya akan berikan kesempatan untuk kepada Kakak Adela dan Kakak Firdausya untuk menjelaskan program kerja tambahan yang kami miliki. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya Mas. Untuk program kerja tambahan yang pertama, kami yang pertama yakni menghias kelas dengan tema literasi dan numerasi. Program ini sendiri juga sebagai media pembelajaran dan penghubung antara pelajar dan siswa. Siswa mungkin tampak bosan dengan media pembelajaran yang monoton dan kurang berwarna serta bergambar. Di sini kami bisa membuat media pembelajaran tersebut bersama siswa itu sendiri agar siswa lebih semangat karena karya dari siswa itu sendiri, dan juga dapat melihat reaksi terhadap siswa terhadap pembelajarannya. Dengan menghias kelas tema literasi dan numerasi, siswa diharapkan dapat berpartisipasi langsung dengan pelajar dan melihat pelajaran dengan lebih semangat. Yang kedua adalah penambahan poster edukatif. Program kerja tambahan kami yang kedua adalah pembiasaan. Penambahan poster edukatif. Menurut pengamatan kami, ada beberapa kelas yang belum memiliki poster edukatif. Maksud dari poster edukatif ini sendiri yaitu sebagai bahan penyemangat siswa agar siswa lebih termotivasi. Sering dijumpai pula banyak siswa yang sering keluar kelas bahkan saat ada guru di kelasnya. Mungkin dengan adanya poster edukatif ini dapat mendorong semangat siswa untuk belajar. Yang ketiga adalah pembiasaan hidup sehat. Program kerja tambahan kami yang ketiga yakni adalah pembiasaan hidup sehat. Dapat kita ketahui bahwa jajanan di luar sekolah memang terlihat kurang sehat bagi siswa dan siswi. Selain itu juga menambah sampah plastik yang ada. Di sini kami ingin menerapkan adanya sebuah gerakan yakni makan sehat bersama. Gerakan ini dapat dilakukan 1 hari dalam seminggu, di mana siswa-siswi membawa bekal sendiri di hari tersebut dan memakannya bersamaan di lapangan. Menurut kami cara ini cukup efektif karena mengurangi tingkat pembelian jajan di luar sekolah. Pembiasaan hidup sehat juga muncul selain dari makanan sehat, juga muncul dari kegiatan pembersihan lingkungan sekitar. Di sini kami juga ingin mengadakan adanya kegiatan pembersihan kamar mandi secara bergantian untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Dan untuk yang keempat adalah mengadakan lomba saat bulan Ramadan. Program ini kita akan kita laksanakan sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Untuk mengisi waktu siswa di sekolah selain belajar, kita juga mengadakan lomba saat Ramadan, seperti lomba hafalan surat pendek, lomba menulis dan mewarnai kaligrafi, lomba azan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, untuk program tambahan selanjutnya akan disampaikan Mbak.
Baik, selanjutnya program tambahan yang kelima, yakni mempelajari teknik pengajaran. Sesuai program kami, yakni kampus mengajar, di mana kami sebenarnya membantu sekolah dalam hal literasi dan numerasi, namun hanya mendampingi guru, bukan menggantikan guru. Untuk menggantikan guru sendiri sebenarnya diperbolehkan, asal memang sekolah kekurangan personil. Di sini kami mendapatkan izin dari sekolah, termasuk dari guru pamong, bahwa diizinkan untuk ikut dalam melakukan belajar mengajar berlangsung. Dikarenakan kami berlima memang berlatar belakang jurusan kuliah pendidikan, di sini kami mendapatkan kesempatan untuk mengetahui dan belajar itu semua berkat izin dari sekolah SDN Karanganyar 1. Selanjutnya program tambahan yang keenam, yakni pengadaan kembali papan informasi dan mading. Berdasarkan hasil observasi bahwa ada papan informasi atau mading yang terletak di dekat parkiran sepeda motor guru. Sebenarnya memang sudah ada beberapa pamflet promosi sekolah seperti SMP, SMA, SMK terkait untuk referensi siswa-siswi untuk meneruskan pendidikan mereka. Menurut kami, letak dan posisi papan tersebut kurang strategis, sehingga siswa yang lewat hanya sekedar lewat dan tidak membaca apa isi dari papan tersebut. Begitu pula dengan letak papan tersebut yang kurang efisien dan dekat dengan tempat parkir motor, sehingga untuk lewat dan berhenti di depannya sekedar untuk membaca agak sempit. Dikarenakan juga jadi satu dengan jalan masuk menuju kamar mandi, isi dari papan tersebut dapat diperbarui dengan isi pamflet-pamflet beberapa lomba di luar akademik dan lomba-lomba yang dapat diikuti oleh siswa di luar sekolah. Selain itu, papan tersebut juga dapat ditempeli foto beberapa anak yang berprestasi sehingga dapat menarik semangat siswa lainnya untuk terus berprestasi. Selanjutnya program tambahan yang ketujuh, yakni pengembangan minat bakat melalui mini pensi. Program kerja tambahan selanjutnya yakni pengembangan minat bakat melalui mini pensi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan saat perpisahan kelas 6 atau setelah menempuh ujian akhir, di mana siswa-siswi dapat menunjukkan bakat di luar akademik kepada teman-temannya. Kegiatan ini hanya sebagai kegiatan refreshing setelah penat melakukan ujian dan perpisahan kelas 6. Selanjutnya pembelajaran pembudidayaan tanaman toga. Pembudidayaan tanaman toga di mana ada lahan kosong di lantai 2 dekat kelas 6 tersebut dapat digunakan untuk tempat menaruh beberapa tanaman toga agar tempat tersebut tidak terlihat gersang dan kosong. Dari hal ini siswa-siswi juga dituntut untuk bertanggung jawab dan tekun. Bila mana hasil dari tanaman toga mulai tumbuh, siswa-siswi tersebut dapat membawa pulang dan dapat diterapkan di rumah daripada bermain ponsel terus-menerus. Demikian untuk program kerja tambahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan tentang program kerja tambahan. Selanjutnya, mari kita lanjut pada bahasan ketiga, yaitu hasil dari AKM kelas 5 yang sudah dilakukan pada pekan kemarin yang akan dijelaskan oleh Mas Nasar. Baik, jadi dari pekan kemarin kami sudah melaksanakan
AKM kepada siswa kelas 5 yang berjumlah 29 siswa. Dan ini adalah hasil dari AKM. Dalam AKM ini ada dua kategori. Yang pertama adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi. Ini adalah hasil dari literasi AKM pekan kemarin. Ini untuk hasilnya ada di kolom yang berwarna kuning. Untuk skornya mungkin bisa terlihat ya. Untuk skor siswanya ada yang mendapatkan nilai 60, ada yang 10, 30, 45, ada yang tertinggi yang mendapatkan nilai 65. Ini untuk yang literasi. Selanjutnya untuk yang numerasi. Untuk yang numerasi berikut adalah hasil dari AKM kemarin. Untuk nilai tertingginya ada di nilai 45 literasi. Ini mungkin dikarenakan kemarin pada pelaksanaan ada banyak faktor, mungkin karena pada pelaksanaan kemarin juga banyak siswa yang mengalami kesulitan, terutama saat pekerjaan itu ada beberapa yang mengalami kendala pada masalah jaringan, dan juga mungkin karena dilaksanakannya waktu jam istirahat ya. Waktu jam istirahat, jadi siswa itu mungkin jadi kurang fokus dalam mengerjakan sehingga hasilnya kurang maksimal. Ini adalah jumlah jawabannya, jumlah jawaban benar. Ya, tingkat kesulitan. Total adalah 50 soal. Ini adalah presentasi menjawab soal. Untuk yang mode nomor ini adalah nomor urut siswanya. Di sini tidak ditampilkan nomor urut soalnya, mohon maaf. Di sini nomor 1 sampai 20 soal literasi, numerasi, dan 20 soal literasi. Oke. Ini masih untuk pretestnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan ada post test ya. Post test yang insya Allah dilaksanakan sama seperti pretest siswa kelas 5 yang menjadi peserta ujian. Baik, itu tadi adalah hasil ujian AKM siswa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada para penyaji atas pemaparan materi yang sudah disajikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan dan sanggahan serta masukan untuk tim kampus mengajar iman. Terima kasih dari mas-mas semuanya, karena kami sedikit ada gambaran setelah disampaikan seperti apa dan bagaimana tentang kampus mengajar tadi. Sedikit, alhamdulillah, tentunya gambaran itu kami yang ada di lembaga memang istilahnya perlu kejelasan itu. Terus yang kedua, dengan disampaikannya program untuk kegiatan itu, kami merasa terbantu juga. Sedikit kami sampaikan juga kepada panjenengan, karena beda betul lembaga
warga SD, SMP dan SMA bahkan di perguruan tinggi. Kalau di SD itu guru itu istilahnya ngabei. Ngabei itu anak Jawa Jawa kabeh itu semuanya berarti.